teman-teman, ketemu lagi di channel Kita Jalan, tempat kita sharing digital memory seputar jalan-jalan ala kita. Liburan kali ini kita naik bus. Nah, tentunya udah ketahuan ya, dari Bandung ini ke arah Jakarta untuk menikmati indahnya laut dan tenangnya lautan di sekitaran Jakarta aja. Dan iya betul, kamu gak salah dengar, ini memang di Jakarta. Ternyata seindah itu ya. Dan ini kita beraktivitas di bawah laut, kita snorkeling bareng anak-anak. Dan bersyukur mendapat kesempatan menikmati pulau sepi tak berpenghuni, dan isinya beneran cuman kita aja, jadi sepi banget. Selain pantai dan lautnya yang indah, kita juga jalan-jalan di sekitar desanya yang cukup asri dan bersih banget. Dan untuk menginap, kita juga ada resort yang menurut kita oke banget nih buat kamu staycation di sini. Pokoknya semuanya cukup menenangkan dan refreshing, dan yang pasti ini sekitaran Jakarta aja. Dan jangan lupa selama liburan harus banget melamun sambil liatin indahnya sunset di sini. Pulaunya ini pulau murah meriah, emang bener murah banget karena cuman 1.000. Ini dia di Desa Wisata Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Untuk perjalanan kali ini karena kita berangkat dari Bandung, jadi untuk mengejar waktu juga kita menggunakan kereta cepat Wush. Nah, kita berangkat sehari sebelumnya karena untuk penyeberangan ke Kepulauan Seribu itu hanya ada di waktu pagi hari. Jadi kalau dari Bandung kayaknya nggak kekejar untuk menggunakan kereta cepat yang paling pagi. Jadi khawatir terlambat, jadi kita menggunakan kereta cepat. Dan kita menginap dulu di sekitaran Ancol. Untuk pemesanan tiket kereta api cepat Wush ini, kamu bisa menggunakan langsung aplikasi Wush atau menggunakan travel apps lainnya. Ya bisa, tapi masih jauh. Dan kita sampai di stasiun kereta api cepat Halim dan kita lanjut naik GrabCar. Nah, ini kebetulan kita nyobain GrabCar premium nih, dapat kendaraan mobil listrik, dan ini mobilnya BYD. Jadi nyaman banget ya, sekalian kita cobain. Nah, sesampainya di Ancol, ini kita menginap di Granda Farm Ancol. Nah, untuk detail mengenai kamar yang kita pesan, fasilitas dan lain-lainnya, ini kita bahas di video terpisah ya, karena kalau bahas di sini akan kepanjangan. Dan dari sini karena waktunya masih banyak, kita juga survei lokasi dulu nih dari area Granda Farm ini menuju Dermaga 16, itu lokasinya di mana. Juga sekalian kita beli tiket untuk penyeberangan esok harinya karena kita memang belum beli tiket. Nah, ini kurang lebih dalamnya Granda Farm seperti ini. Detailnya nanti silakan simak di video terpisah saja.
Nah, enaknya menginap di Granda Farm ini pilihan kita karena jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 1 kilo atau jalan kaki sekitar 10 sampai 15 menitan lah jalan santai. Jadi dari Granda Farm itu tinggal lurus aja, gampang banget. Ya udah, nanti nyampe di Dermaga 16. Jadi ini kita jalan sore sekalian kita tanya-tanya mengenai tiketnya. Karena kebetulan kita pergi pas long weekend, jadi khawatir nggak dapet tiket nih. Makanya kita cepet-cepet booking tiket dulu dan antisipasi kalau ada lonjakan harga yang cukup signifikan. Meskipun ternyata tidak. Jadi harga pulang perginya Pepe kena tiket sekitar 400.000 ya per orang, dan ini udah termasuk tiket masuk Ancolnya, jadi nggak perlu bayar lagi untuk masuk ke gerbang Ancolnya. Karena udah kepalang masuk area Ancol, sayang dong kalau nggak lihat-lihat dulu. Jadi kita jalan-jalan dan cobain naik gondola. Ini kayaknya pertama kali kita naik gondola Ancol, harganya 75.000 per orang. Ini lumayan cukup lama ya, lupa sih 30 menitan kayaknya ada. Dan di dalam gondolanya ini jangan khawatir kepanasan karena tidak sepanas yang dibayangkan. Gak panas sama sekali sih sebetulnya karena jendelanya juga bisa dibuka, bukan kayaknya kalau zaman dulu ini agak tertutup ya, lupa juga sih kalau ngelihat gondola yang di Ancol dulu kayaknya kesannya tuh kalau naik gondola tuh kepanasan gitu, berasa di oven. Nah ini tuh sama sekali enggak dan semuanya udah modern. Dan yang pasti pelayanannya oke semua nih, sangat membantu. Dan meskipun ini libur panjang, agak kaget juga karena ternyata kok sepi banget ya, sampai bingung ini orang-orang pada kemana, mungkin pada keluar kota yang jauh, kita aja kayaknya yang mainnya kurang jauh nih. Enak. Dan selamat pagi, dan kita bersiap menuju ke Pulauan Seribu. Ini udah ketemu anggota keluarga yang lain, jadi seperti biasa ini pasukan khusus, jadi pasukannya ini lagi, jadi kalian jangan bosan. Dan selama menginap di Granda Farm ini kita ngambil tipe family ya, jadi yang cukup untuk 2 keluarga. Jadi kalau kalian butuh rekomendasinya silakan nanti cek di video kita terpisah. Bukan ini. Dan ini dia gerbang masuk Ancol. Kalau bayar ini sekitar 35.000 per orang. Nah, tapi karena kita udah beli tiket kemarin ya, jadi itu udah termasuk harga tiket masuk Ancol. Nanti dikasih sama petugasnya ini barcode untuk masuk ke Ancolnya. Ini lagi di scan-scan aja nih. Jadi kalau untuk pembelian tiket masuk Ancol sebetulnya semuanya udah serba digital nih, udah serba ringkas. Beda banget sama pada saat nanti penyeberangan nih, lihat sendiri seperti apa. Itu kapalnya teh. Kan dulu kan ada roller coaster-nya. Ini dalamnya buat itu kali jet ski kali ya? Iyalah. Hah? Iya. Oh iya benar, nih buat nurunin tuh. Nih jet ski gini nih kecil. Kalau nggak perahu gini ya? Ya. Bawa air. Oh ini ke Pulau Seribu ya? Iya. Kecil juga ya? Nah, sampai di tempat nunggu dermaga 16 dan 17 ini udah rame pada waktu menunjukkan jam 7 pagi. Jadi memang kalau mau melakukan penyeberangan minimal 1 jam sebelumnya itu harus sudah sampai ya, khawatir ada perubahan atau informasi yang terlewat. Jadi ini kita sambil nunggu, sambil main-main, sambil siap-siap. Papa hukum. Ih sakit. Kan Dibilangin sakit
Gak mau. Ya, dari tadi mama ngitung nih. Nah, ini dermaga 16 yang menuju Pulau Pramuka. Nah, bedanya kalau tadi tiket masuk Ancol tuh kan tinggal di-scan aja ya, udah serba digital modern. Nah, kalau di sini sayangnya ini masih sistem panggil nanti dari meja ini sama petugasnya. Nah, ini kalau petugasnya masih cek-cek kesehatan semuanya ya, ini oke banget. Nah, cuma sayangnya waktu pemanggilan penumpang ini dipanggilnya manual dengan nama. Nah, ini juga sempat salah sebut nih namanya. Jadi Ibu Dewi. Iya, makanya. Jadi ya seperti itulah, tanggung sih kenapa nggak pakai barcode dan tinggal scan aja, kan simple ya, sama kayak tiket masuk Ancolnya gitu. Ya mungkin bisa diperbaiki untuk perjalanan selanjutnya. Kita naik ke Untuk tempat duduk di speedboat ini kita nggak ada pilih kursi ya, jadi seadanya. Pengennya sih kita duduk di atas ya. Dulu pernah duduk di atas tuh kayaknya lebih enak sih, meskipun agak kecipratan air laut nggak apa-apa lah, tapi lebih enak aja dibandingkan di dalam. Tapi ternyata di atas katanya sih udah penuh, jadi ya sudahlah, kita di bawah saja. Jalan depan. Oh iya. Kalau atas semua jalan. Kosong. Masih. Hah? Kosong sih ya. Iya, Sinian geser. Nah, ini bisa berapa? Ya. Apa bisa di situ? Tadi bisa taruh di depan tasnya. Gitu aja. Oh, sebelah sini ya. Keluar dulu aja. Teteh sama dekat empa ya? Enggak. Sini mama bisa di sini. Berarti ini harus pindah. Oh ya udah. Ini ada banci kok. Pakai nak, tolongin nak. Terus, Ini aja. Selamat datang di Pulau Pramuka. Nah, ini dia pulau yang murahan, pulau yang cuman 1.000. Jadi di Kepulauan Seribu ini kita sudah disambut oleh petugas resortnya. Jadi diarahkan nanti untuk bersama-sama dengan tamu lain ke arah resortnya. Dan desa wisata Pulau Pramuka ini, oh ya, Pulau Pramuka udah jadi desa wisata ya. Ini suatu destinasi wisata, dia letaknya di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Ini masuk ke DKI Jakarta ya. Kayaknya kalau turun dari kapal nih memang vibes-nya langsung berubah ya. Tadi vibes di perkotaan dengan kepenatannya, begitu masuk menginjakan kaki di pulau ini tuh udah kayak semuanya lepas dan kita mulai berlibur. Nah, ini penginapan. Nah, yang warna biru putih ini juga penginapan yang dulu kita pernah nginep di sini. Jadi berupa guest house aja, simple tapi cukup nyaman.
Jadi dulu pertama kali kita kesini waktu belajar diving. Nah, sekarang waktunya berlibur sama anak-anak dan keluarga. Oh ya, untuk kamu yang menginap di sini, ini jangan khawatir kalau tanpa open trip akan seperti apa. Ini juga kita selama perjalanan sih belum pernah pakai open trip ya. Jadi semuanya kita arrange sendiri. Ini untuk penginapan tinggal cari di travel apps juga sudah banyak banget. Untuk kapal juga ya tinggal datang atau bisa juga by phone. Nah, rekam. Jangan terlalu ke bawah, ke atas dikit. Nah. Tetet. Charles. Charles. Terus kalau udah mau matiin, Pencet lagi. Ami. Ami. Akhirnya kita sampai di penginapannya di resort paling ujung, tapi ini cukup dekat ya dengan pelabuhan. Ini juga kita jalan kayaknya nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 1 kilometer juga. Ini deket banget, tapi lokasinya paling ujung. Ini di Seribu Resort. Jadi kenapa kita pilih di sini? Karena lokasinya mojok dan kita juga pengen tenang, nggak terlalu riweh. Nah, ini juga rekomen buat kamu yang ingin mencari ketenangan. Dan detail mengenai Seribu Resort ini kita bagi di video terpisah aja karena lagi-lagi videonya akan kepanjangan. Mungkin sampai besok baru beres. Intinya menginap di sini kita rekomen buat kamu yang single ataupun berkeluarga ataupun membawa teman, karena yaitu nuansanya asri dan jangan khawatir kepanasan juga karena ini juga entah kenapa ya areanya nih adem, mungkin karena banyak pohon ya, jadi cukup nyaman. Dan sebelum mulai beraktivitas outdoor, kita yang pasti jajan gorengan dulu. Nah, ini tempat tadi kita kedatangan di pelabuhan ya, jangan khawatir di sini tuh banyak banget makanan dan murah meriah. Jadi ini kita beli gorengan dulu, kita kasih pondasi dulu lah hidup ini ya. Meskipun ini tuh hari pertama kita datang ini langsung diguyur hujan, jadi belum juga siang banget gitu, ini udah hujan. Tapi alhamdulillah ini hujannya cuma sebentar, dan jam 2 siang kurang lebih itu kita langsung booking snorkeling tour via Seribu Resortnya. Jadi si Seribu Resort ini juga menawarkan paket snorkeling tour atau island hopping. Iya. Coba loncat kamu sekali lagi. Oke. Oke, saya loncat aja deh. Pak, loncatnya jangan gitu, tapi gini aja nih. Gini lep. Kita taruh guys tadi. Dan ini dia lokasi yang kita kunjungi, mulai dari Nusa Resto, Gosong Petri, Pulau Air, Pulau Seketi, dan beberapa spot snorkeling di antaranya. Dan tujuan pertama karena udah siang banget, tentunya kita kasih pondasi kedua berupa nasi dan makanan laut di Nusa Resto. Ini rekomen banget, saking rekomennya besok-besoknya kita kesini lagi hanya buat ke restonya aja. Jadi bisa juga kalau mau kesini tuh booking perahu dari si Nusa Restonya, nanti dia menjemput ke Seribu Resort. Dan ini dia menunya, makanannya enak-enak, menunya tentunya seafood segar. Untuk harga menurut kita pas banget ya untuk keluarga besar karena porsinya juga besar. Jadi kalau kita sih yes untuk makan di sini dan balik lagi ke sini.
Lokasi restonya juga dia emang di pulau sendiri ya. Jadi ini pekerjaannya ini menggunakan bolak-baliknya menggunakan perahu operasional. Dan memang lokasinya juga luas. Jadi kalau lagi penuh atau lagi ramai ya jangan khawatir karena memang kursinya juga banyak. Nah ini karena long weekend tapi orang-orang sepi nih. Makanya kita bingung ini beneran long weekend tapi orang nggak ada. Kayaknya beneran nih orang-orang mainnya pada jauh ya. Kayaknya cuman kita yang mainnya kurang jauh. Tapi ini enak sih, jadi kita benar-benar menikmati. Dan untuk pembayaran meskipun ini di pulau sendiri jangan khawatir karena bisa bayar pakai QRIS. Ini aqua. Setelah perut kenyang dengan pondasi yang cukup, udah di Sanguan, jadi kita bisa mulai snorkeling tour ke beberapa spot snorkeling, kemudian juga island hopping. Dan ini dia kita sampai di Gosong Patrick yang kata orang-orang ada yang bilang rame kalau kesini. Nah pas kita kesini kemana orangnya ini nggak ada sama sekali. Nah ini memang Gosong Patrick ini berupa gosong pasir ya. Gosong pasir tuh tumpukan pasir ya yang menyerupai pulau sementara. Kalau misalnya air lagi pasang nanti dia agak ketutup sedikit, nanti kalau surut ya kelihatan pulaunya. Dan memang pasirnya tuh bersih banget, airnya jadinya ya bening aja. Nah kalau kata Mas Gayatnya sih memang suka ada ikan pari yang bersembunyi, jadi memang harus hati-hati. Katanya juga di sini banyak bintang laut meskipun kita nggak lihat ya, atau kita fokusnya ke yang lain, jadi kita nggak cari si Patrick atau bintang lautnya. Nah di sini kita benar-benar nikmatin main di atas gosong pasirnya aja, benar-benar menikmati kesunyian ini untuk family time, quality time. Pokoknya benar-benar oke deh destinasi wisata yang satu ini. Nah kondisi airnya nih kayak gini, jadi memang cuman pasir aja sih. Lari sampai ke sana. Dan kita coba bikin video untuk mengejar mimpi yang tak nyata. Jadi gagal estetik sih judulnya. Ya gimana nggak estetik ya. Ini maksudnya lari tuh lari pelan-pelan. Ini malah larinya kenceng banget kayak balap lari, kayak mau ngejar maling. Jadi semuanya ketinggalan, buyar semua, udah nggak mungkin estetik lagi. Gaya. Spot lainnya yang bikin kita terkesima, lagi-lagi kita kebingungan ini orang-orang pada kemana ya? Apa kita datang orang pada sembunyi atau gimana? Nah ini salah satu destinasi, salah satu spot yang kita juga cukup amazing gitu ya. Ini bagus banget karena di Pulau Pramuka baru tahu nih kok ada kayak gini ya. Ini namanya di Pulau Air. Jadi pulaunya ini kayak cuman
satu apa ya, kayak satu gang gitu aja. Jadi memang sengaja untuk spot perahu wisata masuk ke situ. Katanya juga buat yang main jet ski juga ke sini gitu ya. Dan ini juga airnya sama-sama bersih, bening gitu dan lebih tenang. Jadi kayak memang satu gang hanya untuk kita masukin perahu dan wisatawan biasanya foto-foto di sini. Nah, kita pikir kita disuruh nyebur di sini gitu, udah boleh snorkeling, ternyata memang cuman spot foto-foto aja, karena di bawahnya sih hanya pasir gitu aja, tidak ada yang bisa dilihat selain beningnya air laut itu. Jadi kita ambil beberapa foto yang cukup oke di sini. Dan selanjutnya tentunya yang ditunggu-tunggu orang tua dan anak-anak, yaitu mandi di laut atau kita snorkeling. Jadi kondisi snorkeling bawah lautnya tuh kayak gini ya untuk di Kepulauan Pramuka. Jadi ada beberapa spot, lupa juga namanya, spot-spot snorkeling apalah. Nah, ini kondisinya seperti ini, banyak koral, karang-karang, dan biota laut dan fauna lautnya juga cukup bermacam-macam. Buat kita yang orang biasa-biasa aja, ngelihat ikan berenang aja tuh senang banget ya. Apalagi ikan di piring gitu, ditambah nasi, itu lebih senang sih sebenarnya. Tapi memang nggak nyangka kalau di Pulau Pramuka itu, atau mungkin Kepulauan Seribu yang lain ya, itu memang seindah ini sih. Meskipun kalau kejernihan air ya ini pasti akan ada perbedaan ya secara geografis, dari Indonesia Barat menuju Indonesia Timur, terus ke utara selatan pastinya akan beda. Tapi ya cukup lah untuk kalian yang mau berlibur gak jauh dari Jakarta atau gak jauh juga dari Bandung, ini oke banget.
Dan keseruan lainnya di Pulau Pramuka kita akan bahas di part kedua. Silakan disimak untuk melihat desa wisatanya, ngeliat juga hiu. Nah, ini kita pertama kali ngeliat penangkaran hiu ya di pulau pribadi, tapi kita diperbolehkan hanya untuk melihat. Dan ini dia foto-foto kita selama jalan-jalan di Pulau Pramuka. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita di part 1 Pulau Pramuka ini. Dan mohon maaf atas perubahan suara yang terjadi karena gak sabar pengen cepet-cepet upload, tapi suaranya lagi merdu-merdunya banget. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya dan happy traveling!